Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke materi yang kedua di pertemuan kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar terkait dengan perpajakan. Di video yang kedua di pertemuan kali ini adalah tentang PPh final. Yang pertama, hal yang perlu diketahui tentang PPh final ini. PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Kemudian PPh final ini tetap harus dilaporkan, tapi tidak diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Kemudian biaya atas penghasilan tidak dimasukkan dalam penghitungan biaya dalam PPh tahunan. Jadi misalkan dalam suatu usaha terdapat biaya-biaya penghasilan, maka tidak dimasukkan dalam penghitungan pajak final ini atau PPh final ini. Kemudian yang terakhir, tarif dari penghasilan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh laba ataupun rugi yang dialami oleh usaha dari wajib pajak. Jadi berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Maka konsekuensi dari PPh final ini tidak diperhitungkan usaha wajib pajak itu apakah mengalami untung ataupun rugi. Jadi langsung saja dipotong dari penghasilan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Di sisi yang lain, ini ada yang namanya PPh non final. Nah, PPh non final ini dihitung dari penghasilan bruto ditambah biaya lain seperti biaya perolehan, pemeliharaan, dan penagihan. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan pajak final. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ini ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang pertama ada penghasilan dari bunga deposito dan tabungan. Yang kedua, penghasilan dari bunga obligasi. Dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri hingga akhir, yaitu penghasilan neto fiskal. Lanjut kepada tarif PPh final. PPh final, tarif yang dikenakan adalah tarif umum progresif yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk tarif PPh non final sendiri diatur oleh peraturan presiden atau Perpres atau peraturan menteri atau Permen. Lanjut pada waktu penyetoran. Waktu penyetoran untuk pajak penghasilan PPh final. Ini untuk PPh final ya. Dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Jadi maksudnya adalah bahwa PPh final ini langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak dapat diperhitungkan kembali di dalam SPT tahunan PPh. Kemudian untuk PPh non final, ini non ya, yang non. Waktu penyetorannya adalah kewajiban baru bisa ditunaikan begitu kita menyetor dan melaporkan SPT tahunan. Jadi untuk transaksi PPh non final ini dianggap lunas pada saat Anda menyelesaikan ataupun melakukan perhitungan pajak di akhir tahun. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang akan saya tampilkan ini
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, yaitu tarif PPh final adalah 0,5% dan hanya dikenakan kepada wajib pajak pribadi dan badan dengan omset penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah setahunnya. Jadi agar teman-teman mudah memahami, kita masuk ke contoh saja ya. Jadi di sini ada contoh omset bisnis atau penghasilan bruto dari usaha toko roti Ibu Hana pada bulan Januari 2020 sebesar 100 juta rupiah. Maka dari itu, PPh final yang harus dibayarkan setiap bulannya dapat dihitung dengan cara 0,5% dikalikan dengan 100 juta rupiah. Hasilnya 500.000 rupiah. Nah, pajak penghasilan final sebesar 500.000 rupiah ini wajib disetorkan tentunya setiap bulan dan paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian selain itu, Ibu Hana ini juga harus melaporkan pajak penghasilan ini dalam formulir SPT tahunan PPh. Namun tidak perlu membayarkannya. Kalau teman-teman masih bingung atau agar teman-teman lebih jelas tentang PPh final, kita akan masuk ke contoh yang selanjutnya. Ini lebih narasi. Ya, Pak Rudi memiliki kos yang disewakan kepada mahasiswa yang sebulannya dapat menghasilkan uang senilai 10 juta dari sewa tersebut. Ketika mendapatkan penghasilan tersebut, Pak Rudi langsung memotong penghasilannya sebesar 0,5% dan menyetorkannya melalui pajak online yang sekarang ini sudah banyak tersedia. Maka ketika masa pelaporan SPT tahunan nanti, Pak Rudi ini sudah tidak lagi perlu mencantumkan penghasilan dari sewa kosnya ini untuk dihitung dengan penghasilan lain, karena pendapatan dari sewa tersebut termasuk PPh final. Pak Rudi hanya perlu melaporkan setoran PPh finalnya ini sebagai bukti atau sebagai kelengkapan administrasi saja. Nah, di samping itu Pak Rudi memiliki pekerjaan sebagai dekorator atau perancang dekorasi suatu event seperti itu ya, di sebuah perusahaan event organizer. Beliau mendapatkan gaji sejumlah 9 juta per bulan. Kemudian pada waktu mengisi laporan SPT tahunan, ya, ketika mengisi laporan SPT tahunan, Pak Rudi harus mencantumkan penghasilannya sebagai dekorator ini karena termasuk PPh pasal 21 untuk dihitung sebagai pembayaran pajak tahunan. Karena penghasilan yang didapat dari dekorator ini tergolong PPh non final. Jadi di situ perbedaannya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan di depan. Jika memang masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di forum WhatsApp grup kelas kita. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.